Biar bagus bagaimanapun suara anaknya itu merdu, taruhlah dia ikut Dangdut Akademi Indosiar 2022 juara 1, begitu mati mau dinyanyikan lagu dangdut apa baca Quran? Baca Quran. Penyanyi dangdut belum tentu bisa baca Al-Quran, tapi yang pandai membaca Al-Quran pasti bisa nyanyi lagu dangdut. Betul? Gitu dia. Jangan kalah sama artis-artis. Artis-artis tuh banyak juga yang pandai dia Pak tajwid, baca Al-Quran. Siapa contohnya? Mansur S. Kenal ke Bapak dengan Mansur S? Itu artis yang paling cool karena ada S-nya. Mansur S tuh kalau dia nyanyi pakai tajwid Pak. Rembulan, ditahannya di situ Pak. Nun mati bertemu ba, tajibul gunnah, wajib gunnah, dengung di situ. Rembulan bersinar lagi. Coba, artis saja pakai tajwid Pak. Makanya jangan mau kalah sama artis. Tiap hari nonton TV, acaranya sinetron Ku Menangis. Itu ya tiap hari. Padahal itu aja ceritanya kan Bu? Bu yang suka nonton kan? Pacaran, ketemu, nikah, bahagia, 2 bulan kemudian naik karirnya, lalu ada pelakor menggodanya, lalu selingkuh ketahuan, akhirnya jatuh miskin lagi, diusir sama istrinya, di tengah jalan ditabrak oleh oto, masuk rumah sakit, muncul lagu Ku Menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku, kau duakan cintai, kau pergi bersamanya. Itu penyanyinya Rosa, suaminya Yoyo, grup band Padi. Ustaz apa ya, tahulah pokoknya Bu. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hadir kita di sini banyak mendapatkan keberkahan ilmu. Apalagi keberkahan kita tadi ketika qori membacakan ayat suci Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lahu, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, supaya kalian mendapatkan rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan orang baca Al-Qur'an saja dapat pahala. Cuma sayang tadi masih ada yang ngobrol ketika ada yang baca Al-Qur'an. Maka mulai hari ini kalau sedang dibacakan Al-Quran, maka diam dan dengarkan supaya kita mendapatkan rahmat dan pahala. Oh, mendengarkan Al-Quran itu dapat pahala Pak Ustadz? Pahala, mendengarkannya saja dapat pahala. Kalau gitu saya nak berhenti ngaji lah Pak Ustadz, mendengarkannya aja. Sedangkan yang mendengarkannya saja dapat pahala, apalagi yang membacanya. Dengar. Orang bisa akrab dengan Al-Quran itu diawali dari mendengar. Jangankan orang yang bisa baca Al-Quran, orang buta saja bisa hafal Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu suara, bukan kitab kertas turun melambai-lambai dari langit ke bumi, bukan. Al-Quran itu suara. Orang buta pun bisa hafal Al-Quran karena pakai suara. Makanya kita dengar, dewan juri itu ada dewan hakim. Mereka akan mendengar bagaimana cara menyebutkan sya, bagaimana bunyi sa, bagaimana bunyi sa, bagaimana bunyi so. Ada 4 yang hampir mirip, sya, sa, so. Beda penyebutan, beda artinya. Qul huwallahu ahad.
ahad. Pakai qaf, katakanlah Allah satu. Kalau pakai kaf, kul huwallahu ahad, makanlah Allah satu. Beda artinya. Makanya didengar bagaimana cara menyebutkan sa, sya, sa, so. Karena beda arti akan beda penyebutannya. Akan beda penyebutan, akan beda artinya. Lain dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Mau sa, mau sya, sama semua, paham kita. Saya suka sama Ustaz. Paham kan? Mohon maaf kalau ada di sini, mohon maaf, ini contoh mohon maaf sekali. Ibu tahu orang Sumbing? Bapak tahu orang Sumbing? Orang Sumbing itu kan kalau kita nih disuruh menyebutkan, sebutkan 10 macam buah yang diawali dari huruf N. Kita paling nyebutkan nanas, nangka, naga. Terus ada lagi. Orang Sumbing bisa semua. Sebutkan 10 buah yang diawali dari huruf N. Nanas, nangka, namutan, munian, semangka. Tapi kita paham kan? Nah, itulah bahasa Indonesia. Walaupun beda penyebutan, tapi tetap artinya kita bisa paham. Inilah tugasnya Dewan Juri, Dewan Hakim, mendengar. Nah, kita pun juga mendengar. Karena bahasa Al-Quran beda dengan bahasa yang lain, beda dengan bahasa Inggris. Bahasa apa yang paling sempurna di dunia ini? Ya bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Bahasa Inggris nggak sempurna Pak Ustadz, nggak sempurna. Dalam bahasa Inggris tidak ada huruf to. Dalam bahasa Inggris tidak ada huruf a. Belum pernah saya dengar ada orang Inggris ngomong I love you pakai ain. Tapi kalau shin ada workshop, shopping center, ada huruf shin, ada huruf sa, purse, ladies purse, bisa. Nah, ini beda penyebutan, kita dengar supaya apa yang kita baca, apa yang kita sebut tidak mengubah makna yang ada di dalam Al-Quran. Makanya kalau hidup kita ingin akrab dengan Al-Quran, yang pertama itu harus mendengar. Orang kalau sering mendengar, lama-lama dia akan hafal. Saya yakin nih bapak-bapak, ibu-ibu yang di depan saya ini hafal surah Al-Fatihah. Dulunya tidak ada yang menghafal. Tidak ada kita yang menghafal, ngambil kertas menghafal surah Al-Fatihah, tidak ada. Otomatis hafal. Kenapa Pak Ustadz? Karena didengar tiap hari, lama-lama hafal. Makanya ibu-ibu kalau ingin anaknya jadi penghafal Al-Quran, sejak dalam kandungan sudah diperdengarkan ayat suci Al-Quran, didengar. Surah apa yang bagus Pak Ustadz? Baca surah Al-Waqi'ah. Supaya kaya Pak Ustadz? Insya Allah. Saya baca surah Al-Mulk Pak Ustadz supaya dia jadi pejabat, boleh. Saya baca surah Yusuf Pak Ustadz, silakan. Rupanya ibu ini ngira kalau dibacakan surat Yusuf anaknya jadi ganteng. Begitu anaknya lahir, waktu dia hamil bacakan surat Yusuf. Begitu hamil bacakan surat Yusuf. Bulan ketiga bacakan lagi surat Yusuf, sampai melahirkan sering baca surat Yusuf. Begitu lahir anaknya PKI, pendek kecil hitam. Marah dia sama Ustadz. Ustadz, katanya kalau dibacakan surat Yusuf anaknya jadi ganteng. Ibu suaminya yang mana? Itu fotonya Pak Ustadz. Ah, sesuai lah. Katanya dibacakan surat Yusuf supaya ganteng Pak Ustadz. Bukan itu maksudnya. Anakmu tuh dibacakan surat Yusuf supaya imannya kuat macam iman Nabi Yusuf. Digoda perempuan, walaupun secantik apapun dia tidak mau sama perempuan itu. Itu maksudnya. Makanya didengarkan ayat suci Al-Quran, MP3. Sekarang kan gampang mendengarkan ayat Al-Quran. Kori-kori yang murotal, baik dari luar negeri ataupun dalam negeri, tinggal buka di HP. Ibu bapak mau siapa yang baca Quran? Ada Syekh Abdurrahman As-Sudais, Imam Besar Masjidil Haram. Ada Syekh Su'ud Surem. Kemudian kalau dalam negeri ada Haji Muammar ZA, ada Haji Nanang Qasim, ada Ustadz Hasballah
namanya Muzammil Hasbullah. Tinggal buka di YouTube www.muzammilmp3 enter, bisa situ. Saya udah download sejam nih, enggak bisa-bisa Pak Ustadz, kuota habis. Makanya kalau mau dapat MP3 itu ya harus beli kuota, harus bermodal. Ibu, Bu, katanya mau masuk surga, tapi kok enggak mau mengeluarkan modal tuh gimana? Ibu-ibu, bapak-bapak, sekarang nih usia kita, termasuk saya juga, harus betul-betul digunakan untuk belajar Al-Quran. Karena Al-Quran sendiri sudah mewanti-wanti kita. Dalam Al-Quran surat Yasin ayat 68, apa kata Allah? Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Siapa saja yang kami panjangkan umurnya, kami kurangi kejadiannya. Sekarang kan sudah terasa, makin tua umur kita, makin berkurang pendengaran. Betul Pak? Makin tua umur kita, makin tak jelas penglihatan. Makanya selagi mata masih jelas, pendengaran masih normal, pakailah itu untuk belajar Al-Quran. Karena kalau sudah peka, sudah pakak, sudah rabun penglihatan, mau belajar Al-Quran, itu cuma dua kemungkinan. Kalau enggak dia stres, gurunya gila. Saya ini kan guru ngaji Pak, 10 tahun jadi guru ngaji. Murid-murid saya tuh nenek-nenek, ibu-ibu semua. Anak gadis enggak ada Pak Ustadz. Dulu pernah saya terima, tapi saya stop, enggak usah ngaji sama saya, cari ustadz yang lain. Kenapa ditolak anak gadis Pak Ustadz? Baru a'udzubillah dia udah main mata sama saya. Jadi hilang bahan yang mau diajarkan. Nah ini nenek-nenek ngaji sama saya belajar Al-Quran, tapi sudah peka. Saya yang jadi bingung ngajarnya. Nek, ikut saya ya Nek ya, ikut Nek ya. Iya, kata dia. Innahu kana tawwaba. Baca Nek, baca Nek. Innahu kawatembaga. Itu karena sudah peka dia Bu. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, selagi umur masih ada, selagi mata masih awas, pendengaran pun masih jelas, pakailah itu untuk mendengar ayat suci Al-Quran. Orang yang mati dalam keadaan mendengar Al-Quran di mobil tuh mendengar Al-Quran Pak. Wah nampaknya udah kematian nih. Nggak ada suaranya. Ini jam berapa memangnya Pak? Saya tadi mulai ceramah, ternyata udah 37 menit saya ceramah. Insya Allah masih ada 23 menit. Saya ceramah di mana-mana, insya Allah tetap 1 jam, disiplin waktu. Pak, Bapak, saya tadi keliling komplek ini. Komplek apa namanya ini Pak? Perumahan Korpri Permai. Saya keliling tadi, hampir tiap rumah tuh punya mobil. Kasihan yang nggak punya mobil dalam hati. Mudah-mudahan dia dapat mobil juga. Nih bapak-bapak, ibu-ibu yang punya mobil, nanti pergi keluar kota, pergi kemana, pakailah dalam mobil tuh mendengarkan MP3 Al-Quran atau solawat-solawat. Dengarkan itu. Tapi bukan hanya mobilnya yang baca Al-Quran, bapaknya juga nanti baca Al-Quran. Ini kan kita sekarang cuman gaya-gaya, mobil digantungi tasbih, orangnya tidak pernah bertasbih. Khawatir saya di akhirat nanti yang masuk surga tuh Avanza, Innova, Calya, Pajero Sport, Fortuner, orangnya masuk neraka jahanam. Sekarang ambil tasbih itu Pak, pakailah untuk menyebut nama Allah. Subhanallah. Mobil yang ada itu pun juga dipakai untuk ibadah. Pergi ke masjid, pergi ke pengajian, dengarkan MP3 di dalam mobil. Itulah harta yang akan menolong kita di hadapan Allah nanti. Kalau tidak kita gunakan untuk itu, akan menjadi pemberat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini level 1 itu mendengar. Yang kedua, setelah mendengar, membaca. Gimana supaya bisa baca Al-Quran? Ya belajar, tidak ada terlambat untuk belajar.
Sekarang belajar Al-Quran lebih mudah dibandingkan zaman saya dulu. Dulu saya kalau baca Al-Quran, belajar ngaji sama guru, masih pakai ngeja. Ngeja, alif di atas A, alif bawah I, alif depan U, A, I, U, ba di atas ba, pa di atas pa, bapak, mim depanmu, bapakmu, ba depan buta di atas ta, buta, bapakmu buta. Dulu masih gitu ngaji. Sekarang kan sudah pakai metode Iqra, bukunya ditulis oleh Kiai Haji As'ad Umam dari Yogyakarta. Nggak perlu lagi kita ngeja, langsung baca basaba, batapa, bataja, basaba. Bisa cepat kita. Makanya bapak-bapak, belajarlah membaca Al-Quran, karena nanti di akhirat kata Nabi, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Dia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Istri belum tentu datang nanti nolong kita di akhirat, Pak. Anak, yauma yafirul mar'u min akhi, pada hari itu saudara, adik kandung, abang, kakak tidak kenal dengan saudaranya. Wa ummihi wa abi, ibu bapaknya juga tidak kenal dengan anaknya. Wa sahibatihi wa bani, sahabat karib dekat tetangga juga tidak kenal dengan kita. Masing-masing sibuk dengan urusannya masing-masing. Tapi ada satu yang akan menolong kita, yaitu Al-Quran yang kita baca ketika kita hidup di dunia. Ya Pak? Pak? Oh, kira udah mati. Masya Allah. Tapi kalau dilihat dari depan ini semuanya insya Allah adalah orang yang senang membaca ayat Al-Quran. Ustadz, saya sebenarnya mau belajar membaca Al-Quran. Kenapa tak belajar Pak Ustadz? Malu Pak Ustadz belajar sama anak TPQ. Ya enggak usah sama anak TPA, TPQ Pak. Datanglah sama Pak Agus nih belajar baca Al-Quran. Pak Agus, mau enggak ngajari saya baca Quran? Oh boleh, tapi ada syaratnya Pak Agus. Apa syaratnya? Kalau bisa anak istri saya jangan dikasih tahu. Kenapa Pak? Jatuh martabat saya. Udah 5 tahun nikah, istri saya tuh enggak tahu kalau saya enggak tahu ngaji. Jadi kita ngajinya 4 mata aja Pak. Bisa Pak? Oh kata Pak Agus, jangankan 4 mata, 3 mata pun bisa. Aku pejamkan sebelah, ngajilah. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, insya Allah Bapak pun akhirnya lancar ngaji. Ibu yang selama ini tidak pernah dengar Bapak ngaji di rumah, begitu pulang dari kantor mau buka pintu terdengar bunyi orang ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Ya Allah, kata ibu, ternyata suami saya itu pandai ya, dia ngaji. Begitu dibuka pintu, rupanya HP. Kena prank. Itulah yang kedua, yaitu kita membaca Al-Quran. Ustadz, umur saya ini sudah tua, 80 tahun, 70 tahun, tidak nampak lagi ayat Al-Quran Pak Ustadz. Apa nasib? Waktu tidak bisa lagi diulang, masa tidak bisa lagi diundur. Sekarang saya tidak bisa baca Al-Quran Pak Ustadz. Ayat Quran udah kayak mie keriting Pak Ustadz. Jadi gimana? Kalau ibu bapak sudah terlanjur tua, tak mungkin bisa lagi muda, mau belajar ayat Al-Quran pun susah. Jangan lupa anak-anaknya harus bisa baca Al-Quran. Kalau orang tuanya tidak bisa baca Al-Quran, nah bapakmu ini dulu memang pernah hilaf salah, tidak sempat belajar Al-Quran, sekarang sudah tidak bisa lagi. Sekarang kalian harus bisa membaca Al-Quran. Ibu bapak yang anaknya pandai baca Al-Quran, apalagi sampai hafal Al-Quran, wa ala ra'sihi tajum minan nur, kelak di akhirat anak itu akan memasangkan mahkota di kepala orang tuanya dari cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak-anaknya itu diberikan motivasi supaya belajar Al-Quran. Kita ini sekarang terbalik, agak munafik kita. Kalau anak mau les bahasa Inggris, berapa bayarnya nak? 700.000, sor bayar. Kalau les komputer, berapa bayarnya nak? 500.000, sor bayar. Giliran anak bayar ngaji di TPA, berapa bayarnya nak? 5.000. Apa? Mahal kali bayarnya tuh Ustadz, 5.000.
Ya Allah, katanya mau masuk surga 5.000 pun tidak mau. Sekarang WC umum saja sudah 5.000. Saya kencing di Rasau Jaya, pelabuhan Kuburaya. Saya lihat ada tulisan kencing 2.000, berak 3.000. Pas berak dimintanya 5.000. Pak, itu berak tulisannya 5.000, kenapa 3.000, kenapa 5.000? Kau berak pasti kencing kan? Bayar 5.000. Ini kalau anak mau sekolah, anak yang diantar, anak cuma antar pergi sekolah. Anak sekolah antar pergi sekolah, tapi anak ngaji tidak pernah diantar. Pakaiannya kadang lusuh, tidak diganti-ganti, biar aja. Ikroknya koyak, buku ikroknya koyak, biar tidak diganti. Akhirnya anak bilang, "Mak, buku ikrok adik ini koyak. Ini mak tengok koyak." Tidak apa-apa. Tapi koyaknya di alam nasroh, mak, tembus ke alam tarokai. Jadi ngajinya gimana? Yang ngaji dua alam. Alam nasroh dengan alam tarokai. Sampai segitu orang tua. Nah, mulai hari ini Al-Quran itulah nanti yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah. Berikan anak kita motivasi supaya bisa membaca Al-Quran. Kalau esok lusa kita mati, ibu bapak mau tidak dibacakan Al-Quran oleh anaknya? Mau kan? Mau dinyanyikan lagu dangdut sama anaknya? Biar bagus bagaimanapun suara anaknya itu merdu, taruhlah dia ikut Dangdut Akademi Indosiar 2022 juara 1, begitu mati mau dinyanyikan lagu dangdut apa baca Quran? Baca Quran. Penyanyi dangdut belum tentu bisa baca Al-Quran, tapi yang pandai membaca Al-Quran pasti bisa nyanyi lagu dangdut. Betul? Gitu dia, jangan kalah sama artis-artis. Artis-artis tuh banyak juga yang pandai dia, Pak, tajwid, baca Al-Quran. Siapa contohnya? Mansur S. Kenal ke Bapak dengan Mansur S? Itu artis yang paling cool karena ada S-nya. Mansur S tuh kalau dia nyanyi pakai tajwid, Pak. Rembulan, ditahannya di situ, Pak. Nun mati bertemu ba, tajibul gunnah, wajib gunnah, dengung di situ. Rembulan bersinar lagi. Coba, artis saja pakai tajwid, Pak. Makanya jangan mau kalah sama artis. Kalau besok lusa kita mati, biar anaknya artis, penyanyi hebat, terkenal, begitu mati tetap kita ingin dibacakan Al-Quran oleh anak-anak kita. Betul, Bu? Karena orang yang mati itu seperti orang yang tenggelam di tengah laut. Orang kalau lagi tenggelam di tengah laut, biar mau dikasih duit 2 karung, nggak mau dia. Dikasih emas, intan, berlian, permata, sedang tenggelam di tengah laut, nggak mau dia. Apa yang dia mau? Ban motor yang udah dipompa. Begitulah orang yang telah meninggal. Anak saya polisi, tidak berlaku polisi dalam kubur. Anak saya bupati, tidak berlaku bupati dalam kubur. Yang ditunggunya adalah doa dari anak-anaknya. Makanya beruntung, berbahagia, bertuah, berkah ibu bapak yang anaknya pandai membaca Al-Quran. Jangan bangga, anak saya S1 luar negeri, Pak Ustadz, S2 lulusan luar negeri. Bisa nggak dia baca Al-Quran? Ibu jangan terlalu bangga, bapak, kalau anak S1, S2 lulusan luar negeri tapi baca Quran pun tidak bisa. Sakit bapak ibu di rumah, yang di luar negeri tidak bisa datang ke rumah menjenguk. Makanya anak banyak, saya ini 7 bersaudara, istri saya 14 bersaudara. Anak banyak, jangan semuanya pintar, sisakan bodoh seorang. Nggak percaya dia. Yang katanya luar negeri S1, S2, sakit orang tuanya, nggak datang mereka, masih yang bodoh yang ngurus. 14 adik beradik saya, istri saya, begitu yang luar negeri tidak datang, masih yang bodoh yang ngurus. Bodoh maksudnya gini, diajak ke mall, ndak mau, diajak pacaran, ndak mau, diajak keluar malam minggu, ndak mau, diajak nonton band dangdut, organ tunggal, ndak mau, dibodoh-bodohkan sama kawannya. Bodoh kau, ketinggalan zaman, pada kau ndak kaul. Kata dia, biarkan aku bodoh, yang penting aku mau jaga rumah di rumah.
Yang penting aku mau jaga emak di rumah, nanti kalau disuruh emak ke warung baru aku keluar. Nah, itu bodoh. Bodoh kata orang. Padahal itu anak yang pintar, menjaga ibu bapak ketika hari tua. Jangan semuanya pintar, sisakan bodoh satu orang. Sakit mak, mama sakit mak, ibu sakit, diambilkannya romason. Sakit perut nih, sakit perut diambilkan balsam. Wah, dilumurkan di perut sampai belakang-belakang. Akhirnya ibu kepanasan. Panas nak, mama panas ke mak, panas. Diambilkannya payung. Bodoh. Begitu ibu sakaratul maut, menjelang kematian, anak yang bodoh tapi pandai membaca Al-Quran inilah yang membacakan Yasin di hadapan bapak ibu yang sakaratul maut. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Sedangkan yang S1, S2 dari luar negeri tak bisa baca Quran. Kata adiknya yang bodoh nih, bang, ngajilah bang, baca Quran, mama sedang sakaratul maut. Aku tak bisa ngaji. Bacalah bang, tuh ada tulisan Latin bang. Oh, ada tulis Latinnya, ada, boleh. Baca surat Yasin pakai tulis Latin, A-nya banyak, I-nya banyak. Baca ya Asin, ya Asin, ya Asin. Maknya yang sakaratul maut tak jadi mati. Ya Asin, ya Asin. Tambah air. Makanya Pak, inilah kita berharap nanti kalau esok lusa kita mati, jangan lupa anak itu diberikan pendidikan agama. Paling tidak sholatnya, baca Al-Qurannya, itu yang harus kita dahulukan Pak. Soal nanti dia kuliah, mau jurusan apa, terserah Pak. Yang penting imannya sudah kuat. Sakit orang tua diantar ke rumah sakit, tak punya duit orang tua dikasihnya duit, tak punya tempat tinggal orang tua dibuatkannya tempat tinggal rumah. Tidak ada yang lebih berharga di hari tua kita kecuali hanya bakti anak-anak kita.